Ibu ada yang ditanyakan, Bu? Monggo. Oh, mana? Wah, banyak ini rupanya semangat. Saya monggo yang pegang mic dulu, habis ini gantian sama, nggih. Saya hanya ingin menambahkan apa yang ditanyakan oleh Ustadz tadi tentang pengertian atau konotasi ubun-ubun yang disampaikan Ustadz tadi dengan pengertian ubun-ubun yang selama ini kita kenal berbeda. Yang dimaksud ubun-ubun itu rambut yang ada di atas jidat ini apa di sini, Ustadz? Ubun-ubun yang di atas ini, batas kepala ini ditumbuhnya rambut. Kalau rambut ini begini, cuma diusap gini-gini tok, gak cukup. Harus ubun-ubun yang di atas kepala. Ya. Lalu sama dengan perempuan, panjang gini cuma ujungnya tok, itu enggak cukup. Ya, sampai ini ubun-ubun itu. Lalu ada Ustadz atau Kiai yang sering menerangkan tentang darurat wudhu, artinya wudhu hanya dengan segelas aqua saja katanya sudah sah. Itu gimana, Ustadz? Ya kalau bisa ngatur nggak apa-apa, kalau bisa ngatur. Kalau bisa ngatur nggak apa-apa, bisa nggak gara-gara ngatur ya? Hah? Ya, yang jelas itu tidak boleh berlebih-lebihan. Kalau monggo belakang itu, belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pernah mendengar juga Pak Ustadz yang mengatakan untuk wudhu, khususnya tangan dan kaki itu harus diusap-usap tangan. Jadi misalnya tangan kanan itu tidak boleh hanya lihat. Ya. Kemudian yang ini di luar tema Pak ya. Yang kami tanyakan hal umroh. Ada juga pernah mendengar Ustadz yang bilang untuk sekali kita datang umroh ke Mekah itu hanya boleh melakukan umroh sekali. Tidak boleh hari pertama datang umroh, kemudian hari kedua besoknya umroh lagi, hari ketiga umroh lagi. Itu katanya yang kedua, tiga dan selanjutnya itu makruh hukumnya. Itu bagaimana Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Pertama tentang sunnahnya wudhu, indah Syafi'i itu adalku, diusap-usap itu hukumnya sunnah. Jadi ini diusap itu hukumnya sunnah. Tapi enggak diusap langsung diguyur air itu sudah cukup sah. Itu indah Syafi'i. Tapi kalau indal Maliki itu rukun, itu fardu, wajib. Jadi kalau indal Maliki memaliki cuma disiram tok, enggak diusap-usap gini, itu enggak sah. Itu indal Maliki. Ya. Sama juga indal Hambali berkumur dan menghirup air itu fardunya wudhu. Menghirup air, berkumur itu fardunya wudhu. Kalau enggak begitu enggak sah. Itu pendapat Imam Hambali. Ya berdasarkan hadis tadi itu tamat maudhah wastansyaqa. Ya. Itu Imam Hambali. Kalau Imam Maliki adalku ini wajib, tapi indah Syafi'i tidak. Itu sunnahnya saja. Ya, tidak harus. Yang kedua, itu mengkhilafiyah. Jumhur ulama Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, umroh tidak dibatasi, makin banyak makin baik. Kenapa dalilnya? Pertama, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Satu umroh ke umroh yang lain dapat menebus antar keduanya itu, menebus dosa. Berapa jaraknya? Tidak disebutkan. Apakah sehari, apakah sejam, apa 2 hari, apa setahun, tidak dijelaskan. Itu jumhur ulama yang 3. Yang mengatakan makruh itu bukan hanya sekali datang, dalam setahun. Pendapatnya Imam Maliki. Itu makruh. Tapi enggak ada yang mengharamkan. Makruh hukumnya, tapi tetap dapat pahala pelaksanaannya. Makanya kalau orang datang, umumnya sekarang umroh, besok umroh lagi. Bukan 1, 7 kali. Kalau indah jumhur ulama tetap dapat pahala dan tetap itu sesuai dengan dahulu Nabi,
al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Kenapa berbeda? Karena dalam kaidah usul fikih at-tarku meninggalkan itu apa menunjukkan al-man'u melarang. Nah itu ulama melihat berbeda. Pendapat Imam Syafi'i, Hanafi dan Hambali tidak. Nabi tidak mengerjakan itu bukan berarti belarang. Tapi mungkin itu tidak ada kesempatan atau kenapa. Kenapa? Enggak ada dalil yang melarangnya. Itu satu. Yang kedua, Siti Aisyah pernah umroh beberapa kali setelah beliau itu dalam satu tempat, satu waktu. Itulah ya. Jadi jumhur ulama tetap diperbolehkan dan dapat pahala, bahkan dapat menembus dosa-dosa antar keduanya. Baik, yang terakhir kasihan ini langsung aja. Saya yang mau tanyakan masalah bab wudu tadi, Ustaz. Mulai awal sampai ini bab wudu ini tidak disinggung sama sekali masalah mengusap telinga. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan tadi bahwa untuk mengusap kepala itu cukup 3 rambut saja. Padahal kita ketahui bersama bahwa wudu di Indonesia ini kita tahu bersama Langsung. Ada perbedaan. Untuk wudu mulai kepala itu ada yang langsung telinga. Ada yang langsung kepala, langsung telinga, ada yang kepala 3 kali, telinga 3 kali. Ya. Nah, tertibnya itu gimana, Mas? Ya. Yang disebutkan di sini itu masalah yang fardu, bukan yang sunnah. Inda Syafi'i mengusap telinga itu hukumnya apa? Sunnah, bukan fardu, bukan rukun. Tadi disebutkan tentang rukun wudu, bukan sunnahnya wudu. Nah, yang berbeda mengusap kepala ini dari air yang baru atau air sisa mengusap kepala. Kalau inda Syafi'i air yang baru, ngambil air yang baru lagi. Tapi indal Hambali cukup dari mengusap kepala langsung diteruskan ke telinga. Itu bedanya. Itu sunnah. Nah di sini bukan bicara masalah sunnahnya wudu, tapi bicara tentang kenapa di Al-Quran disebutkan cuma 4, tetapi di sini Imam Syafi'i kemudian 6. Itulah yang dijelaskan 4 di Al-Quran itu yang pokok dan kemudian sunnah rukun tentang niat itu dengan hadis dan juga tertib itu dengan hadis qauli. Ini tidak menjelaskan tentang wudu semuanya, hanya menjelaskan tentang beberapa hal yang berbeda para ulama. Kalau lengkapnya berkumur dahulu, menghirup air dahulu, kemudian membasuh tangan dahulu, itu lengkap oleh sunnahnya. Ini tidak jelaskan itu, tapi jelaskan tentang kenapa di Al-Quran itu cuma 4, tapi kata Imam Syafi'i itu ada 6. Itu semua itu berdasarkan hadis qauli dan hadis fi'li Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bersih hati kita, bersih wajah kita, bersih pikiran kita, bersih tangan kita, dan bersih semuanya insyaallah. Amin ya rabbal. Allah manfa'ana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna ilman ala kulli hal. Allahumma ta'inna hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la saqaman illa syafaita wa la masan la yassarta wa la hammin min dunya wal akhirah laqadna ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wal min barakatil Fatihah.